Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman web novel Tsukimichi, mulai dari chapter 86 sampai dengan chapter 92. Yang bisa dibilang ini tuh lanjutan dari chapter terakhir manganya. Kalau lu mau denger lanjutan dari manganya, lu bisa langsung dengerin rangkuman gue di chapter 88. Dan buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lanjut ya, daripada gue banyak bacot nih, mending kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 86 dibuka dengan pertarungan Makoto ngelawan Shiki. Di awal pertarungan, Shiki langsung mengeluarkan tongkat sihirnya dan dengan cepat dia langsung ada di depannya Makoto. Tongkat sihir yang dikeluarin Shiki, ujungnya tuh tiba-tiba langsung berubah jadi kayak semacam tombak. Tapi Makoto berhasil menahan serangan dadakan Shiki make penghalang berbentuk heksagonal. Dan hal itu malah ngebuat murid-muridnya terkejut karena Makoto ngebuat sihir penghalang tanpa buku sihir dan Arya. Para siswa dibuat terkejut lagi karena pasalnya tuh mereka berdua adalah penyihir, tapi mereka melakukan pertarungan jarak dekat yang levelnya udah di atas level kesatria kerajaan. Para murid yang menyaksikan pertandingan Makoto ngelawan Shiki dibuat semakin gak percaya karena Makoto bisa make 3 elemen sihir sekaligus. Ditambah, Shiki bisa menyerap elemen sihir. Dan pertandingan diakhiri dengan kekalahannya Shiki. Setelah pertandingan selesai, Makoto langsung menatap para siswanya dengan tatapan membunuh. Ya kalau sebelum gelut Makoto dan Shiki mungkin mereka nggak peduli gitu sama tatapannya Makoto. Tapi sekarang beda, mereka tuh tahu seberapa mengerikannya Makoto. Jadi mereka tuh takutan terus down ya kayak gitulah. Makoto mengatakan, jika kalian ingin jadi kuat dengan cara apapun, datanglah padaku. Aku akan melatih kalian jadi kuat. Tapi kalian akan merasa lebih baik mati dibandingkan harus menjalankan proses latihan. Setelah Makoto mengatakan itu, kelas langsung diambil alih sama Shiki. Shiki menerangkan beberapa hal dengan lembut dan itu menaikkan mental mereka yang tadinya down jadi naik lagi gitu. Yang tadinya udah ketakutan tiba-tiba jadi biasa lagi karena ya Shiki menerangkannya dengan sangat lembut. Dan ketika Shiki melihat murid yang terluka karena gelutnya Makoto dan dirinya, dia tuh langsung mengobati murid itu dengan potion buatannya. Yang mana hal itu ngebuat para muridnya terkejut lagi. Karena potion yang digunakan sama Shiki itu sekelas dengan elixir. Tapi Shiki bilang itu potion biasa yang ya mereka jual lah di tokonya. Dan para muridnya cuma, hah? Itu beneran potion biasa yang lu jual di toko lu? Ya kayak gitulah kira-kira ekspresi yang dikeluarin sama murid-muridnya. Setelah kelas selesai, akhirnya beberapa siswa memutuskan untuk jadi muridnya Makoto. Chapter 87 dibuka dengan Makoto yang baru bangun dari tidurnya. Dia udah 2 minggu ada di kota Rosgard dan hari ini adalah hari Kuzunoha Company, cabang kota Rosgard dibuka. Tomoe akan mengirim 2 ogre hutan yang bernama Aqua dan Eris untuk jadi pengurus toko yang mereka buka di kota Rosgard. Yang entah kenapa namanya tuh mirip sama 2 dewi dari seri sebelah cuk. Setiap Makoto mengatakan Tomoe, Mio, atau Komoe, mereka tuh langsung ketakutan dan hal itu menandakan kalau mereka telah menerima pelatihan yang sangat berat dari 3 orang itu. Atau mungkin mereka menerima siksaan, ya menurut Makoto sih kayak gitu. Makanya di sini Makoto akan ngasih sedikit kelonggaran. Mereka akan bekerja selama 10 jam. Semua kebutuhan premier mereka akan disediakan sama pihak perusahaan. Dan setelah jam kerja selesai, mereka bebas mau kemana aja, mau ngapain aja, asal tidak membuat keributan di kota Rosgard dan membuat kacau Kuzunoha Company. Tomoe, Mio, Shiki, dan Makoto udah berdiskusi semalam kalau mereka akan mengirimkan 2 orang lagi yang berasal dari kota Shige yang bekerja di Kuzunoha Company. Untuk Tomoe dia nggak bisa hadir di acara pembukaan ini karena dia disuruh sama Makoto untuk melakukan investigasi. Sedangkan Mio, dia tuh mengatakan kalau ada hal yang harus dia lakukan. Tapi ya udahlah, Makoto juga nggak terlalu peduli amat. Soalnya ya Mio nggak bakal mengkhianati dia, itu Makoto udah yakin 100%. Setelah itu Makoto kedatangan petualang yang bernama Limelight, mantan petualang nomor 1 di kota Shige. Dia berterima kasih sama Makoto dan Tomoe karena telah memberikan dia senjata baru. Yang itu malah ngebuat Makoto shock karena ya Makoto bilang buat ngasih dagger ke si Lime. Tapi si naga betina peliharaannya itu malah ngasih katana. Ya, tapi karena hal itu Lime menerima pelatihan dari Tomoe. Soalnya katana yang dikasih sama si Tomoe itu memiliki syarat stat yang cukup tinggi dan Lime tidak memenuhi syarat itu. Dan Lime mengatakan karena hal itulah dia mengikuti Tomoe dan Makoto dan akan bersumpah setia ke Makoto.
Lem juga mengatakan kalau dia itu bukan petualang nomor satu lagi di kota Shige, karena petualang nomor satu di kota Shige sekarang adalah Hazal dan Toa. Jadi Makoto nggak perlu khawatir lagi tentang Lime karena ya dia telah keluar dari guild petualang. Soalnya dia sekarang tuh pengen jadi bawahan Makoto yang setia. Mendengar hal itu Makoto jadi mikir gitu kan, seberapa keras sebenarnya Tomoe mendidik Lime ini? Atau mungkin Lime itu dicuci otak sama Tomoe? Ya kira-kira kayak gitulah yang ada di pikirannya Makoto. Dan karena sekarang ada dua ogre hutan, terus ada dua orang pegawai Kuzunoha Company yang berasal dari kota Shige, ditambah ada Shiki dan ada Lime, Makoto dengan cepat bisa mempersiapkan tokonya yang ada di cabang Rose Guard. Toko yang ada di cabang Rose Guard tadinya cuma pengen difokusin sama Makoto ke penjualan obat-obatan doang. Soalnya ya cuma ada Shiki, jadi dia cuma bisa memperjualbelikan obat-obatan. Tapi karena sekarang ada dua orang lagi yang berasal dari Kuzunoha Company yang ada di cabang kota Shige, toko yang ada di kota Rose Guard ini jadi menerima jasa perbaikan armor dan senjata. Toko yang dibangun Makoto di kota Rose Guard buka pada malam hari, tapi itu nggak ngebuat penjualannya jadi sedikit. Soalnya obat-obatan yang mereka jual tuh laris manis. Bahkan Makoto sampai mikir kalau dia harus membatasi pembelian buat setiap orang. Chapter 88 dibuka dengan Tomoe yang lagi ada di tepi danau atas perintah Makoto buat ngelakuin investigasi. Danau yang sedang diinvestigasi sama Tomoe itu adalah danau yang tercipta karena serangan Makoto waktu ngelawan Sofia dan Lancer yang terletak di kerajaan Limia. Dan setelah melakukan investigasi cukup jauh, Tomoe sampai kepada satu kesimpulan. Danau yang dibuat sama Makoto itu membantu kehidupan orang-orang yang ada di desa terdekat, karena mereka jadi nggak perlu ke sungai lagi untuk mengambil air. Soalnya danau yang dibuat sama Makoto itu terhubung langsung sama sungai tempat biasa warga mengambil air. Ditambah ikan juga udah mulai bermunculan di danau yang dibuat sama Makoto. Karena danaunya itu terhubung sama sungai, jadi ikannya bisa langsung berenang ke sungai. Tomoe melanjutkan investigasi dengan membaca pikiran orang satu persatu. Sampai dia akhirnya tuh ketemu sama rombongan para badut. Maksud gue rombongannya Tomoki. Tomoki mengatakan dia menginginkan katana Tomoe, tapi Tomoe menolaknya. Tomoe langsung bilang kalau lu mau katana, lu bisa langsung ke toko Kuzunoha. Mereka akan memberikan katana asal lu mau membayar. Setelah mengatakan itu, Lily nyoba buat bernegosiasi sama Tomoe. Dengan bilang kalau Tomoki itu adalah hero, jadi dia nggak bisa datang ke kota Shige. Dan kalau Tomoe mau, Lily berjanji akan membangun Kuzunoha Company di berbagai tempat, terutama di kerajaan Limia. Tapi Tomoe menegaskan kalau dia nggak mau, soalnya tuannya itu nggak butuh bantuan semacam itu. Setelah itu, Mora, salah satu partinya si badut, itu nyadar kalau Tomoe adalah naga. Mora bisa sadar karena dia adalah penjinak naga, dan dia nyoba buat jinakin Tomoe, yang malah ngebuat rombongan para badut itu shock, karena Tomoe nggak bisa dijinakin sama si Mora. Tomoe mengatakan, lu nggak bakal bisa jinakin gue, status lu aja ada di bawah gue, berani-beraninya lu jinakin gue. Intinya kayak gitu, dari omongannya Tomoe. Setelah itu, Tomoki mengajak Tomoe untuk bergabung ke partinya yang ditolak mentah-mentah sama Tomoe. Tomoe bilang gue udah punya tuan yang gue layani, jadi gue nggak butuh lu lagi jadi tuan gue. Tapi Tomoki tetap maksa Tomoe yang malah ngebuat Tomoe emosi dan jijik sama si Tomoki, apalagi pas ngebaca pikirannya Tomoki. Tomoki terkejut karena charmnya itu nggak bekerja sama Tomoe, dan setelah itu Tomoe langsung menghina Tomoki. Inti dari hinaannya itu adalah, lu terlalu lemah dan menjijikan buat jadi tuan gue. Tomoki yang emosi langsung nusuk Tomoe pakai tombaknya, tapi Tomoe yang ditusuk tiba-tiba berubah jadi kabut. Setelah itu Tomoe mengatakan kalian terlalu lemah, bahkan kalian gak nyadar kalau yang ada di depan kalian itu cuma ilusi. Kabut yang dibuat dari ilusi Tomoe itu dengan cepat menyebar ke sekitar, dan mereka yang tadinya ada di hutan itu tiba-tiba jadi berubah ada di labirin. Chapter 89 dibuka dengan Mio yang lagi jalan-jalan di pasar pelabuhan dengan ngeliat berbagai ikan. Dia lagi nyari berbagai bahan masak karena Mio pengen ngebuat masakan khas Jepang dan mengobati rasa rindu Makoto sama kampung halamannya. Mio sendiri sekarang bisa masak karena ya dia diajari sama berbagai koki di kota Shige. Tapi jenis masakan kota Shige dan Jepang itu beda jauh, dan hal itu yang bikin repot si Mio. Mio bisa masak, tapi dia belum pernah masak makanan dengan bahan utamanya itu adalah bahan-bahan laut. Pas lagi asik nyoba rumput laut, Mio tuh langsung diserang sama serigala yang ngebuat dia nyebur ke laut. Mio yang kesel langsung nyerang balik si serigala yang ngebuat laut kebelah dua. Setelah itu si pemilik serigala datang dan langsung minta maaf sama Mio. Si cewek pemilik serigala memperkenalkan diri kalau dia bernama Otonashi Hibiki.
Dan serigala itu adalah roh penjaganya Hibiki. Dan kalau tadi Tomoe itu ketemu sama pahlawan badut Tomoki, maka Mio ketemu sama pahlawan rasis Hibiki. Atas permintaan maafnya Hibiki, Mio meminta Hibiki untuk membantunya memilih bahan masakan laut. Hibiki setuju dengan permintaan itu, tapi dia terkejut ngelihat Mio sama sekali nggak terluka, abis digigit sama serigala penjaganya. Dan dia jadi mikir apa Mio berasal dari gurun sebelum kota Shige, tempat dimana akal sehat nggak bekerja sama sekali. Dan hal itu telah mengkonfirmasi kalau sebagian orang-orang kuat di seri Tsukimichi berasal dari gurun tempat Makoto dilempar. Setelah itu mereka lanjut untuk nyari bahan masakan laut. Chapter 90 dibuka dengan Mio dan Hibiki yang lagi ngobrol. Hibiki bilang kalau dia lagi dalam perjalanan menuju kota Shige buat nyari senjata. Udah 2 hari sejak pertemuan mereka, tapi Mio belum tahu kalau Hibiki itu adalah pahlawan yang berasal dari dunia lain. Selama 2 hari itu juga Mio diajarin cara memasak masakan laut sama Hibiki. Saat ini Mio juga lagi belajar masakan Jepang dari Hibiki, tapi salah satu party Hibiki yang bernama Woody bertanya sama Mio tentang identitas Mio. Mio menjawab kalau dia itu seorang juru masak, pedagang, petualang, dan pelayan. Salah satu party Hibiki yang bernama Breda nyoba buat nanya ke Mio tentang levelnya Mio, tapi Mio menjawab kalau itu rahasia. Dan karena suasana jadi semakin tegang, Hibiki langsung marahin 2 anggota partinya itu, karena ya mereka nggak sopan sama Mio. Setelah itu Mio merasakan kehadiran monster, tapi party Hibiki nggak percaya. Sampai monster serangga berbentuk belalang sembah itu tiba-tiba ada di depan mereka. Mereka yang merasa lebih unggul langsung ngelawan si belalang sembah. Tapi mereka langsung dikalahin dan dibuat kena mental. Sampai Hibiki minta tolong Mio, yang akhirnya Mio menolong partinya Hibiki. Yang dengan gampangnya si belalang sembah itu dibunuh sama Mio. Setelah menolong party Hibiki, Mio bilang kalau dia sangat kecewa sama Hibiki yang gak bisa berpikir secara rasional kapan mereka harus menyerang dan kapan mereka harus kabur. Setelah itu Mio langsung menghubungi Tomoe lewat telepati untuk segera mengantarkan mereka ke kota Shige. Ya Tomoe setuju untuk kali ini, soalnya Mio pergi buat belajar masakan khas Jepang untuk mengobati rasa tuan mereka yang mereka cintai ke kampung halamannya. Chapter 91 dibuka dengan party Hibiki, Mio, dan Tomoe yang udah sampai di kota Shige. Tapi ya kondisi party Hibiki pada tepar semua, terutama Breda yang mengalami luka paling parah. Sampai-sampai Mio tuh harus menyeret mereka ke penginapan. Dan sekarang kondisi mereka udah membaik dan lagi jalan-jalan di kota Shige bersama dengan Mio. Yang ngebuat semua orang tuh menatap cemburu ke partinya Hibiki. Tapi ya mereka nggak sadar karena mereka nggak tahu kalau Mio tuh punya status yang tinggi di kota Shige dan Kuzunoha Company. Hibiki minta maaf sama Mio karena ngebuat Mio kecewa, tapi Mio bilang itu bukan masalah besar. Dia bukan gurunya Hibiki, dia juga bukan temannya Hibiki, jadi ya dia bodo amat sama skill Hibiki. Lah, Hibiki bingung dong sama jawabannya Mio yang kayak gitu, terus buat apa gitu Mio nyelamatin dia sama partinya? Dan Mio hanya menjawab kalau Hibiki belum mengajarinya cara ngebuat dashi. Hibiki langsung shock, lah cuma karena itu Mio nyelamatin dia, dan Mio cuma ngangguk buat jawab pertanyaannya Hibiki. Setelah itu Mio meminta Hibiki membalas Budi dengan cara mengajari dia memasak masakan laut. Tapi Budi menjawab kalau mereka nggak punya waktu luang. Alasan mereka datang ke kota Shige buat berlatih dan dapetin equipment yang bagus. Mio langsung ngebalas sinis kalau mereka tuh cuma bakal jadi makanan monster doang kalau pergi ke gurun. Dan daripada Hibiki mati jadi makanan monster, mending Hibiki ngajarin Mio memasak. Itu yang dikatakan sama Mio. Yang ujungnya malah Mio berdebat sama partinya Hibiki. Karena perdebatan mereka nggak ada ujungnya, akhirnya Mio menyuruh Beren untuk mencari jalan keluar. Beren memberi saran selama 3 hari Hibiki bakal ngajarin Mio memasak karena equipment partinya Hibiki lagi dibikin. Dan setelah equipment mereka selesai dibuat, Hibiki boleh pergi ke gurun di pagi hari sampai sore hari dan akan mengajari Mio memasak di malam hari. Dan biar lebih aman lagi, partinya Hibiki akan ditemani sama partinya Towa untuk pergi ke gurun. Setelah mendengar saran Beren, partinya Hibiki langsung mengkonfirmasi tentang partinya Towa. Apakah mereka bisa dipercaya? Dan betapa terkejutnya mereka pas tahu kalau partinya Towa adalah party nomor 1 di kota Shige dengan standar level minimal 450. Buat orang yang berasal dari Limia, level 450 itu gila untuk ukuran petualang. Soalnya level Hibiki yang sekarang aja di sekitaran 400, apalagi dia itu seorang pahlawan, bukan petualang. Lah ini 450 untuk seorang petualang ya kan. Buset dah, itu buat orang-orang Limia itu angka gila anjir. Setelah itu mereka sepakat dengan saran yang dikasih sama Beren. Udah 1 bulan sejak party Hibiki di kota Shige.
party Hibiki juga merasa kalau mereka tuh tambah kuat. Cuma ya mereka tetap masih kalah waktu gelut sama partinya Toa. Hibiki dikalahin sama Toa dan Woody yang seorang penyihir dikalahin sama Hazal yang seorang alkemis sekaligus support. Hibiki juga nyoba buat ngelawan Mio, tapi Hibiki sama sekali nggak bisa ngasih perlawanan ke Mio yang cuma diem di tempat doang. Dan hal itu menunjukkan perbedaan level orang-orang Limia dan Shige yang beda jauh. Setelah itu party Hibiki menerima pemberitahuan kalau mereka disuruh balik lagi ke kota Limia. Sebelum pergi, Hibiki meminta Mio buat bergabung sama partinya, tapi ditolak sama Mio. Bahkan kalau Hibiki harus nyelamatin dunia dari ambang kehancuran, Mio tetap gak bakal gabung sama partinya Hibiki. Karena buat Mio, Wakasama adalah segalanya yang sampai ngebuat Hibiki penasaran. Siapa sih sebenarnya Wakasama ini? Setelah ditolak Mio, Hibiki langsung berpamitan pergi. Chapter 92 dibuka dengan Makoto yang merasa tenang tinggal di kota Rosegard selama 1 bulan lebih ini. Penjualan perusahaan juga dia batasi sekarang karena orang-orang yang membeli produknya terlalu banyak. Jadi Makoto membuat aturan dengan membatasi pembelian setiap orang. Jadi setiap orang cuma bisa ngambil 5 atau 10 gitulah. Di akademi Makoto juga telah mendapatkan 5 murid. Ya buat Makoto itu sih lebih baik daripada harus memiliki banyak murid. 5 murid itu menurut Makoto adalah orang yang menginginkan kekuatan dan kekuasaan. Ya Makoto sih sama sekali nggak masalah ya sama hal itu. Dan kelima muridnya adalah murid beasiswa yang ada di Akademi Rosegard. Dan sekarang juga udah jadi kebiasaan Makoto ketika selesai mengajar pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Dan dia juga menemukan tempat favoritnya untuk membaca buku. Tapi ada satu masalah buat Makoto, yaitu wanita. Makoto nggak pernah ngerasain hal ini. Tapi semenjak dia tinggal di Akademi Rosegard, Makoto selalu dapat proposal lamaran pernikahan. Bahkan gak jarang dia tuh menerima pengakuan langsung dari si cewek yang pengen jadi istrinya. Itu hal yang wajar jika Shiki. Karena ya Shiki itu kan ikemen, good looking gitu. Sedangkan Makoto kan bisa dibilang ya biasa aja, gak good looking. Jadi Makoto mulai paham sama kota Rosegard yang gak memandang penampilan. Mereka memandang keterampilan. Tapi buat Makoto yang merasa belum butuh pasangan, dikejar-kejar sama cewek itu hal yang merepotkan. Bahkan beberapa murid dari Akademi Rosegard juga pengen jadi istrinya Makoto di masa depan. Bukan istri pertama atau kedua, tapi istri ketiga dan seterusnya. Dari situ Makoto mulai paham mereka nggak peduli sama penampilan Makoto. Yang penting Makoto bisa melindungi mereka dan punya banyak duit. Mengingat Makoto itu pedagang yang sukses, udah pasti duitnya ya banyak lah. Dan hal itu yang ngebuat Makoto jadi gak nyaman. Jika mereka pengen Makoto atas dasar cinta, Makoto dengan senang hati gitu akan menerima mereka. Tapi kayak yang gue bilang tadi, mereka menginginkan Makoto karena kekuatan, kekuasaan, dan hartanya Makoto. Makanya Makoto yang gak butuh pasangan buat sekarang lebih memilih menyendiri di perpustakaan dengan membaca buku di tempat favoritnya. Dan ketika lagi asik ngebaca, Makoto dikejutin sama kedatangan Eva. Makoto dan Eva mulai mengobrol tentang masalah yang dialami Makoto. Kalau mereka tuh mengejar Makoto karena urusan politik. Yang bisa dibilang gitu kan hampir 90% pernikahan di kota Rosegard itu. Ya Makoto nggak kaget lagi sama penjelasan Eva. Itu hal yang biasa di dunia fantasi. Tapi yang mengejutkan Makoto adalah Eva juga mengatakan kalau dia menyukai Makoto. Eva mengatakan dia nggak tertarik dengan pernikahan politik. Dia juga suka sama Makoto karena melihat proses Makoto berkembang di kota Rosegard. Bukan karena kekuasaan, harta, atau kekuatan yang dimiliki sama Makoto. Tapi Makoto merasa orang seperti Eva itu adalah orang yang kurang pantas untuk membicarakan cinta. Dan tiba-tiba membicarakan cinta itu suatu hal yang mengejutkan Makoto. Dan karena merasa nggak nyaman gitu kan, Makoto pergi meninggalkan Eva yang galau karena penolakan Makoto yang bisa dibilang cukup kasar. Setelah Makoto keluar dari perpustakaan, dia ketemu sama muridnya yang bernama Jin. Jin memberitahu kalau Makoto harus waspada sama 2 murid cewek yang merupakan anak dari Rembrandt. Karena menurut Jin, mereka itu memiliki sifat yang sangat buruk dan sangat menjunjung tinggi kaum-kaum good looking. Mereka memiliki keterampilan dan nilai yang bagus, dan hal itu ngebuat kepribadian mereka jadi sangat-sangat buruk menurut Jin. Hal yang dikatakan Jin ngebuat Makoto cukup terkejut, karena yang dia tahu Rembrandt itu punya sifat yang baik, dan itu sangat berkebalikan sama anaknya. Kalau yang dikatakan Jin adalah hal yang benar. Tapi kalau mengingat sifat bodohnya Rembrandt, Makoto jadi mulai paham gitu. Ya mungkin aja Rembrandt itu sangat memanjakan kedua anaknya. Dan hal itu ngebuat kepribadian anaknya Rembrandt jadi sangat buruk. Jin mengatakan kalau Makoto dan Shiki sebisa mungkin jangan menarik perhatian mereka.
Karena menurut Jin, dua cewek yang merupakan anak Rembrandt itu akan tertarik sama Shiki dan akan mengganggu pelajaran mereka. Setelah Makoto dan Jin selesai mengobrol, Makoto langsung pergi ke toko. Dan di perjalanan menuju toko, lagi-lagi Makoto dilamar sama dua cewek yang langsung ditolak sama Makoto. Oke lah, mungkin cukup sekian ya Cuke untuk rangkuman kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, saran, pendapat, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.